Dikatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai. Kalimat aku telah mendapatkan itu kalimat yang gak enteng. Kenapa? Karena itu berbicara tentang sebuah perjalanan Daud yang diintai oleh Tuhan. Tuhan mengintainya. Tuhan melihatnya setiap apa yang dilakukan oleh Daud. Itu yang membuat Daud menjadi berbeda karena dia punya sebuah perjalanan yang di mata Tuhan kamu telah kudapatkan. Nah, saya mau cerita satu hal tentang Kejadian 4 ayat 4-5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kisah Rasul mengatakan, aku telah mendapatkan. Dalam kejadian ini ada satu pola penyembahan. Pola penyembahannya dituliskan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Lalu ayat 5 dituliskan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ada satu pola yang digambarkan, yang ditaruhkan di ayat ini, bahwa orang yang membawa korban itu harus menjadi poin utama di mata Tuhan. Setelah orangnya, barulah korban persembahannya. Karena itu dituliskan, maka Tuhan mengindahkan hidupnya Habel, hidup pribadi si penyembah. Pribadi yang membawa korban itu poin perhatian Tuhan. Itu yang menjadi pencarian Tuhan. Itu yang menjadi titik tekan Tuhan dalam hidup penyembahan. Karena itu dituliskan Habel, si pembawa korban, si penyembah, orang yang hanya mengurus binatang korban. Pada saat itu, manusia belum memakan daging seperti sekarang. Jadi kalau Habel memilih dia menjadi penjaga kambing domba, menjadi gembala kambing domba, itu maksudnya apa? Dia nggak berdagang daging. Dia tuh sedang menyiapkan kambing dombanya untuk menjadi korban persembahan. Hidupnya hanya satu, persembahan dan persembahan. Jadi itulah Alkitab menuliskan, maka Tuhan mengindahkan Habel, pribadinya, kehidupan yang dibangunnya, kehidupannya yang dibangun naik, kehidupannya yang diangkat naik ke hadapan Tuhan. Amen. Barulah korban persembahannya. Ayat yang 5 menjelaskan lagi, tetapi Kain, hidupnya Kain dan korban yang dibawanya tidak diindahkan. Karena Tuhan tidak mengindahkan hidupnya Kain. Persembahan itu muncul karena penyembahan. Nggak mungkin orang membawa persembahan tanpa penyembahan. Penyembahan itu muncul karena cinta. Cinta itu bukan karena berkata, Tuhan aku mencintai engkau dengan seluruh hidupku. Cinta itu adalah kehidupan ketaatan. Tuhan itu banyak melihat anak-anaknya itu rajin, tapi nggak taat. Penyembah pasti taat. Orang yang hidup dalam penyembahan membangun bata demi bata, seperti membangun tembok dengan ketaatan demi ketaatan. Jadi bukan dengan keahlian, bukan dengan kemampuan, bukan dengan apa yang ada di panggung, bukan, tapi dengan ketaatan. Karena itu ayat ini dituliskan Habel, orangnya, barulah korbannya.